Selamat pagi, saya Fedi Pilor, Guru Asuransi. Tanggal 6 Februari 2025 ya, dari bilangan Kota Kasablanka. Pagi hari jam 6:29 ya. Ada fenomena terkait dengan aturan baru di mana profesi pialang asuransi diwajibkan untuk dapat menawarkan kepada lebih dari satu perusahaan asuransi. Karena memang fungsi peran pialang asuransi adalah untuk mencari dan menemukan ya perusahaan asuransi yang terbaik bagi kliennya atau bagi tertanggung. Namun kembali, sebelum katakanlah saya setuju atau tidak setuju dengan aturan terbaru dari OJK, kita coba lihat lagi. Pertama-tama begini ya. Kalau saya sebagai masyarakat umum ya yang tidak paham mengenai asuransi, saya tidak tahu jenis polis asuransi apa yang terbaik, kemudian jaminan apa yang sesuai dengan kebutuhan saya. Bahkan saya sendiri pun kadang-kadang tidak tahu risiko-risiko apa yang saya hadapi sendiri, ya. Sehingga saya perlu meminta bantuan seorang pialang asuransi ataupun profesi pialang asuransi untuk dapat membantu saya tadi mendapatkan produk asuransi yang sesuai dengan jaminan yang sesuai dengan kebutuhan saya, kemudian dari perusahaan asuransi yang bonafit dan dengan harga yang pantas, tentu dengan klausul-klausul yang cukup banyak yang untuk dapat melindungi saya punya kepentingan. Karena saya awam, saya tidak tahu saya mesti membeli dari mana, polis apa, jaminan apa, dan harga berapa. Nah, oleh sebab itu saya sebagai tertanggung ingin pialang asuransi mencari ya dan mendapatkan produk asuransi yang sesuai dengan tadi kriteria yang saya butuhkan. Nah, sehingga tentu pialang asuransi tidak bisa menemukan dari satu perusahaan asuransi. Dia mesti apa? Mesti tanda petik ya, berbelanja ataupun shopping ya dari beberapa perusahaan asuransi yang biasanya menjadi rekanan perusahaan pialang asuransi. Nah, sehingga tentu saya sebagai pialang asuransi, tadi saya sebagai nasabah, saya ingin mendapatkan produk yang terbaik ya. Nah, saya sebagai pialang asuransi, tentu saya akan bedakan apakah itu new customer ya atau renewal customer. Jadi new business atau renewal business. Nah, untuk new business tentu saya akan coba lihat ya. Nah, saya sebagai pialang asuransi, saya memiliki beberapa rekanan perusahaan asuransi. Ya, saya memiliki beberapa rekanan perusahaan asuransi yang saya sudah seleksi dari waktu ke waktu. Dan saya memahami bahwa perusahaan asuransi A kekuatannya di sini, asuransi B kekuatan di sini, asuransi C kekuatan di sini, ya. Sehingga saya tidak akan mencari kepada semua perusahaan asuransi. Itu sama saja saya bodoh, ya. Kalau saya menawarkan kepada seluruh perusahaan asuransi, saya bodoh. Ya, tentu saya akan menawarkan kepada beberapa perusahaan asuransi yang saya pahami mereka cukup mumpuni, cukup mampu, ya, bonafit, kredibel, dan pengalaman klaim terutama, ya. Dan setelah saya mendapatkan 3 atau 4 penawaran dari perusahaan asuransi, saya mencari yang terbaik bagi customer saya, bagi calon tanggung saya. Tentu pertama jaminan yang lebih luas, ya, kemudian dengan klausul yang lebih banyak, ya, yang tentunya memenuhi ketentuan ataupun kebutuhan customer, ini dengan harga yang terbaik, ya. Nah, tentu saya tidak memungkiri, saya juga mencari komisi yang terbaik, tetapi komisi yang terbaik adalah terakhir kali. Jadi saya mengedepankan kepentingan konsumen atau tertanggung terlebih dahulu. Nah, jadi dari situ ya, saya bukan cari yang paling luas jaminannya atau paling murah harganya, tapi juga saya lihat perusahaan asuransi tersebut apakah dia capable atau tidak. Tapi kalau saya sudah seleksi di awal, maka yang terbaik saya sudah akan ambil. Nah, ini yang saya tawarkan kepada konsumen saya atau calon tanggung saya, dan dengan berbagai macam alasan, pertimbangan saya akan jelaskan. Saya akan berikan kepada mereka, ini yang terbaik buat Anda. Ya. Nah, kemudian kalau untuk tadi untuk new business, kalau untuk renewal business, entah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, akan mungkin tahun kesekian, ya. Jadi saya punya nasabah pun juga saya edukasi, saya didik, ya, bahwasannya kita tidak tiap tahun pindah-pindah asuransi, ya. Kami bukan seseorang yang tidak menghargai hubungan baik. Kami bukan seseorang yang hanya melihat harga premi. Kami bukan seseorang yang hanya melihat yang katakanlah jangka pendek. Kami melihat record sebelumnya. Kalau selama ini perusahaan asuransi yang kami pakai, katakanlah beberapa asuransi ya,
itu sudah cukup bagus. Selama ini mereka punya harga bagus, kemudian mereka punya jaminan bagus, kemudian yang paling penting apa? Pelayanan klaim yang terbagus, ya. Jadi ini pelayanan klaim yang saya pikir menjadi kunci. Jadi kembali lagi, saya akan menyampaikan kenapa kami tidak pindah. Kami sampaikan bahwa pengalaman klaim kami selama ini cukup bagus, dan kemudian tentu saya pun juga mempertimbangkan harga dan kondisi lagi. Kalau misalnya ternyata memang harganya lebih mahal daripada harga pasar dan loss ratio-nya bagus, saya akan minta kepada perusahaan asuransi yang saya pakai saat ini, hey bro, sis, lu punya harga kemahalan, loss record kita bagus, tolong lu ikutin harga pasar, kalau bisa kasih diskon, ya. Jadi kami akan selalu memantau dari waktu ke waktu, walaupun katakanlah itu existing ataupun itu renewal business, kami akan meminta kembali kepada security kami atau perusahaan asuransi kami untuk dapat memberikan harga terbaik. Jangan mentang-mentang ini renewal, jangan mentang-mentang ini customer lama, lu kasih harga mahal. Ini yang terjadi banyak sekali di perusahaan asuransi. Yang mentang-mentang dia loyal, tapi kemudian Anda kasih harga paling mahal. Tidak juga, ya. Jadi Anda mesti kasih harga yang terbaik, ikutin harga pasar. Tetapi kemudian, kalau ternyata nasabah saya punya pengalaman klaim yang tidak bagus dan merugikan perusahaan asuransi, saya pun juga akan edukasi kepada nasabah saya. Kita akan bertahan di perusahaan asuransi ini. Mungkin perusahaan asuransi tersebut akan meningkatkan harga premi yang lebih tinggi sedikit, dengan deductible yang lebih tinggi, mungkin dengan jaminan yang ada limitasi dan segala macam. Saya pun edukasi pada nasabah, kami bisa saja pindah ke tempat asuransi lain untuk mencari harga terbaik, tapi kan bukan itu tujuan kami. Kami berpikir untuk jangka panjang. Kami punya hubungan baik selama ini dengan perusahaan asuransi yang kami miliki. Jadi saya akan edukasi pada nasabah, lu punya loss ratio begini, premi yang lu bayar sekian, mereka mengalami kerugian, sehingga kita perlu empati untuk dapat memberikan mereka membayar kembali atas klaim yang mereka derita. Jadi saya edukasi nasabah agar nasabah pun juga memahami bahwa asuransi itu bukan cuma sekedar mencari harga paling murah, bukan sekedar mencari kondisi jaminan yang paling luas, tapi enggak juga. Kami melihat siapa perusahaan asuransi yang memberikan jaminan ini, yang melayani klaim ini. Jadi ini bukan suatu hal yang mudah juga untuk dapat dipaksakan perusahaan pialang asuransi harus memakai lebih dari satu ataupun menawarkan bisnis tersebut lebih dari satu. Tidak juga, ya. Jadi lihat case by case. Kalau new business saya setuju, ya, new business saya setuju memberikan penawaran lebih dari satu, 2 atau 3. Tapi kami tidak tawarkan kepada perusahaan nasabah 2 atau 3. Kami tawarkan kepada perusahaan asuransi 2 atau 3, tapi kami berikan yang terbaik satu perusahaan asuransi. Mengapa kami sampaikan ini yang terbaik? Jadi sekali lagi, ini adalah suatu pembelajaran berdasarkan apa yang saya alami, saya lakukan selama hampir 4 dekade, ya. Dan kemudian saya pun punya pengalaman sebelumnya di perusahaan asuransi, di Allianz Utama, di Tokio Marine, di Wanata Ata, sehingga saya paham bahwa saya di perusahaan asuransi ingin mendapatkan keuntungan dari sebuah bisnis, dan perusahaan pialang asuransi pun juga harus memberikan keuntungan buat perusahaan asuransi. Tetapi kembali lagi, segala macam itu bisa dikomunikasikan, ya. Kalau katakanlah misalnya saya selama ini dengan perusahaan asuransi berusaha untuk memberikan keuntungan, kalau pun rugi, saya akan sampaikan apa adanya, dan saya akan edukasi pada nasabah bahwa nasabah, kita bukan mencari harga paling murah, tapi kita mencari pelayanan klaim yang terbaik selama ini. Itu kunci yang perlu dipahami oleh semua kita, khususnya para pembuat kebijakan, agar tidak semata-mata menjudge sesuatu kebijakan ataupun suatu pertimbangan perusahaan pialang asuransi lantas dikatakan salah. Tidak, kita mesti lihat ke belakang, case by case. Saya Fedi Pilor, guru asuransi bagi pialang asuransi dan tentunya bagi industri asuransi Indonesia. Sampai jumpa.